Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika dengan materi bangun ruang sisi datar berbasis etnomatematika untuk kelas 8 semester genap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safrilia Septiasari, NPM 18103060022, S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Tidar. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua. Maka kita bisa melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya Ibu akan memberitahu untuk kompetensi dasarnya. Ada 3.9, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Untuk KD yang 4.9 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, ada siswa dapat menjelaskan tentang kubus dan balok dengan tepat. Yang kedua, setelah memperhatikan penjelasan materi, siswa dapat menemukan sifat-sifat atau unsur-unsur kubus dan balok dengan benar. Yang ketiga, setelah menyelesaikan LKPD, siswa membuat jaring-jaring kubus dan balok dengan benar. Yang keempat, setelah diskusi kelompok, siswa dapat mengetahui luas permukaan kubus dan balok serta volume kubus dan balok dengan benar. Nah, yang pertama kita memasuki materi kubus. Dari dua gambar di atas, apakah ada yang tahu gambar apakah itu? Dari gambar sebelumnya itu ada sebuah gambar bangunan. Nah, bangunan itu merupakan Gapura Bajang Ratu atau juga dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu, yaitu sebuah gapura atau candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, pada puncak atap bangunan Candi Bajang Ratu tersebut itu berbentuk kubus yang permukaannya itu persegi yang memiliki 4 sisi. Nah, keempat sisi ini melambangkan elemen dari kehidupan dunia, yaitu ada air, tanah, udara, dan api. Di layar sebelah kiri itu ada sebuah gambar. Nah, gambar tersebut menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bangunan ruang seperti itu dinamakan kubus. Dapat dikatakan bahwa kubus adalah bangun yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Nah, sifat-sifat kubus apa aja? Nah, ada 6 sifat kubus, yaitu yang pertama, kubus memiliki 6 sisi bidang yang berbentuk persegi yang saling kongruen. Yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di suatu titik. Nah, yang keenam, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang saling kongruen. Di sebelah kiri layar itu ada sebuah gambar. Nah, gambar itu merupakan jaring-jaring kubus. Nah, dari gambar jaring-jaring kubus tersebut, misalkan panjang rusuk kubus adalah S, maka dapat dilihat pada gambar jaring-jaring kubus bahwa luas satu sisi kubus adalah L sama dengan sisi kali sisi, sama dengan sisi kuadrat. Karena kubus memiliki 6 buah sisi, maka untuk rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi kuadrat atau 6 sisi kuadrat. Nah, untuk volume kubus, kubus memiliki 6 sisi persegi yang semua panjang rusuknya sama dan bertemu pada sudut siku-siku. Oleh karena itu, panjang rusuk kubus semuanya sama. Cara untuk menghitung volumenya adalah sisi pangkat 3, yaitu S adalah panjang rusuk kubus. Nah, maka kita dapat ketahui untuk volume kubus yaitu F sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang balok. Pada layar itu terdapat gambar. Apakah ada yang tahu gambar apa itu? Ya, betul. Gambar itu merupakan suatu alat permainan tradisional
Bakyak. Bakyak atau grapyak adalah permainan yang menggunakan alat yang berupa kayu dengan ukuran panjang. Nah, permainan ini mengadu keseimbangan dan kekompakan tim. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 3-5 orang. Nah, masing-masing kelompok beradu secepat-cepatnya mencapai garis finish. Pemenangnya adalah kelompok yang tidak terjatuh dan tercepat mencapai garis akhir. Papan pada alat permainan tradisional bakyak tersebut itu berbentuk suatu bangun ruang, yaitu balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, di mana setiap sisinya itu berbentuk persegi panjang. Nah, untuk sifat-sifat balok, apakah ada yang tahu sifat-sifat balok? Mari kita simak materi berikut. Ada 6 sifat balok, yaitu yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang setiap panjangnya kongruen. Yang kedua, memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Yang keenam, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang dan tiap pasangannya saling kongruen. Nah, di layar itu terdapat sebuah gambar untuk jaring-jaring balok. Nah, untuk luas permukaan balok, perhatikan gambar jaring-jaring balok. Misalkan untuk P itu panjang balok, untuk L itu lebar balok, dan untuk T itu tinggi balok. Jadi, luas permukaan balok itu 2 dikali PT dikali PL dikali LT, atau 2 dalam kurung PT plus PL plus LT, tutup kurung. Nah, untuk volume balok, itu untuk menentukan rumus volume balok yang kita butuhkan hanyalah menghitung panjang kali lebar kali tinggi balok. Maka misalkan P untuk panjang balok, L-nya untuk lebar balok, dan T-nya untuk tinggi balok, maka volume balok itu P kali L kali T. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui tentang luas permukaan kubus dan balok, serta volume kubus dan balok. Untuk luas permukaan kubus yaitu 6 sisi kuadrat, sedangkan untuk volume kubus yaitu sisi pangkat 3. Nah, untuk luas permukaan balok yaitu 2 dikali PT plus PL plus LT. Nah, untuk volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, Ibu sudah siapkan lembar kerja untuk kalian kerjakan nanti. Nah, tapi sebelumnya kalian bentuk kelompok yang tiap kelompok itu berisi 5 siswa. Nah, setelah dibentuk kelompok, kalian diskusikan setiap soal dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah dikerjakan, kalian kumpulkan ke ibu ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etnomatematika dosen pengampu Aprilia Nurul Hasanah MPD, serta dipersembahkan untuk Prodi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sidat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.